Saudara-saudara sekalian yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto. Nah, ini kenapa lagi ya? Padahal pada waktu lalu sesi debat terakhir, di situ bahkan Pak Prabowo Subianto mendapatkan pujian, dan bahkan pada sesi debat terakhir pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto di sini bahkan juga meminta maaf, yaitu ke Anies dan bahkan juga ke Ganjar, dan juga Gibran menundukkan kepala. Di sini reaksi dari netizen-netizen yaitu memberikan komentar yang sangat-sangat keren sekali, yaitu dan bahkan memuji di sesi debat terakhir Pak Prabowo Gibran, yaitu meminta maaf. Tetapi di sini setelah kurang lebih 6 hari lah setelah meminta maaf pada sesi debat terakhir, di sini menurut saya lagi-lagi dan lagi sifat asli dari Pak Prabowo Subianto di sini menurut saya kelihatan lagi. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Jejak Digital. 6 hari setelah minta maaf di debat Capres terakhir, yang mengatakan makan siang untuk anak-anak tidak penting, menurut saya bukan orang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Jadi menteri saya harus setuju makan siang gratis. Nah, seperti ini videonya. Saudara-saudara sekalian yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju, tidak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto. Nah, menurut saya juga di sini sangat lucu sekali. Apakah Pak Prabowo juga tidak mendengar aspirasi dari masyarakat? Padahal juga dari hasil survei kemarin juga banyak yang beredar, dan bahkan juga dari ketiga, yaitu program-program dari Capres, mulai dari satu keluarga miskin satu sarjana, terus makan siang gratis, dan cuti hamil. Di situ menurut netizen-netizen atau menurut mayoritas masyarakat dari hasil survei di situ, yaitu menunjukkan makan siang gratis di situ tidak terlalu penting. Ya, seharusnya kan Pak Prabowo di sini seharusnya harus mengakui lah kalau memang makan siang gratis di sini tidak terlalu penting. Seharusnya juga bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Terlihatlah di situ dari hasil survei memang mengatakan demikian. Nah, di sini bahkan juga dari media Indonesia, survei program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran tidak terlalu penting. Nah, di sini memang ada surveinya. Seharusnya kan Pak Prabowo Subianto dan tim-timnya seharusnya memperhatikan survei-survei ini, karena hasil survei di sini juga suara dari mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu yang membuktikan makan siang gratis di sini tidak terlalu penting atau tidak penting. Nah, di sini SMRC melakukan survei untuk membandingkan 3 program paling beken dari pasangan Anies Baswedan, Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo. Di sini 3 program itu adalah tunjangan ibu hamil, makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, dan satu keluarga miskin satu sarjana. Responden diminta memilih program paling dibutuhkan dan tidak dibutuhkan dengan tidak diberitahu program tersebut milik paslon mana. Hasilnya, responden paling banyak memilih program satu keluarga miskin satu sarjana milik Ganjar, yaitu meraih 48%, kemudian program tunjangan ibu hamil oleh Anies Muhaimin sebesar 32%, sementara program makan siang dan susu gratis yang diinisiasi Prabowo Gibran di sini hanya memperoleh 20%. Nah, jadi di sini walaupun Pak Prabowo juga ngotot-ngotot kayak gitu, menurut saya
Di situ juga ya dari hasil survei dari SMRC memang makan siang dan juga susu gratis itu tidak terlalu penting. Seharusnya kan di situ menimbang-nimbang, dan menurut saya bisa kok, yaitu seandainya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, di situ pasti program makan siang dan susu gratis pasti juga akan bisa diganti yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, dari sini bahkan juga dari CNN Indonesia bahkan juga memberitakan hal yang sama, dan bahkan juga di sini sudah mendapatkan atensi dari netizen, yaitu lebih dari 1000 komentar di sini. Di sini Prabowo yang mau jadi menteri, saya harus setuju makan siang gratis. Nah, di sini juga padahal masih menjadi capres ya, tetapi di sini sudah sesumbar. Kalau mau menjadi menteri saya harus setuju makan siang gratis. Di sini kan juga sungguh lucu sekali ya. Padahal juga ya pencoblosan masih belum, saat ini kan memang minggu tenang. Pencoblosan besok tanggal 14 Februari mendatang. Di sini menurut saya juga terlalu pede. Apalagi kalau dilihat dari cuitan Hurem 2 di sini, apalagi Ganjar Mahfud unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024 di New York versi exit poll. Di sini bahkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud mendapatkan 51,23%. Komentarnya bukan bermaksud pamer ataupun sombong, namun boleh dong kita optimis dan berharap semoga Allah ridho Pak Ganjar Mahfud menang dalam menjadi pemimpin negeri ini, amin. Ya, semoga saja. Tetapi kita tunggu besok ya, tanggal 14 Februari mendatang, karena pemilihan besok tanggal 14 Februari. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini ketika Pak Prabowo Subianto ya 6 hari yang lalu bahkan juga sudah meminta maaf kepada Ganjar dan Anies. Tiba-tiba saat ini malah ya terlihat sifat aslinya keluar, apalagi juga menjelang pencoblosan ya. Seharusnya bisa ditahan dikit lah. Apalagi reaksi pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto meminta maaf, menurut saya reaksi dari netizen-netizen menurut saya sungguh bagus sekali reaksi kepada Pak Prabowo Subianto ketika meminta maaf. Nah, dari sini dari Yuki, pilih mana, makan gratis tapi susah seumur hidup atau bisa bangkit dan cari nafkah dan bisa beli makan sendiri? Pak, saya intermittent fasting. Boleh mau dong, tapi jadwalnya gini: Senin, Rabu, Kamis stick 21, Selasa, Jumat, Sabtu Hokben, Solaria, Minggu gacuan. Yakin bakal bisa ada kebebasan berpendapat nantinya? Harus itu sama dengan maksa bukan? Oke deal Pak, tapi anggaran 10 triliun per hari bisa lah. Di sini analogi simple menurut gua. Ketika di ruang terkunci, terus cuma ada 2 option, yaitu dikasih kuncinya atau makanan. Kalau gua pasti bakal pilih kunci, terus gua nyari makan sendiri. Ya, menurut saya ini logika yang sederhana. Makan siang gratis, hari ke-1 nasi, daging ayam, telur, sayuran. Hari ke-100 nasi, telur. Hari ke-1000 hut. Memang pengikutnya pada kelaparan ya. Kok maksa banget? Ya kalau dari video di sini terlihat maksa banget sih. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Menurut saya di sini terlalu memaksa, dan menurut saya di sini sudah nampak pede sekali ya, yaitu akan menjadi presiden pada 2024 mendatang. Apalagi juga kalau kita lihat dari hasil pencoblosan di situ di luar negeri, dan bahkan ya sudah beredar entah di situ benar atau tidak, tetapi memang exit poll yang dikeluarkan saat ini juga sudah banyak dari Melbourne, dari US dan lain sebagainya, bahkan juga ada yang keluar dan menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.